Aduh, ribet banget deh. Nggak punya duit sama waktu banyak, tapi udah stres banget nih. Apa sih sebenarnya yang kamu pikirin pas pertama kali dengar kata healing? Pasti kalian kebanyakan bakal nganggep kalau self healing itu sama dengan jalan-jalan, kayak berpergian ke tempat yang jauh dengan pemandangan yang menakjubkan untuk menenangkan diri sejenak. Padahal ya, self healing itu gak harus jalan-jalan kok, tapi bisa dilakukan dengan cara sederhana, bahkan di dalam rumah sekalipun. Terus, apa aja sih cara-cara sederhana yang bisa dilakukan untuk self healing? Cus, kita bahas yang pertama, membaca buku dan nonton series film favorit kamu. Kamu wajib tahu ya, kalau self healing itu nggak cuma jalan-jalan aja. Banyak orang beranggapan kalau healing itu adalah pergi ke tempat yang sepi dan tenang untuk mengobati luka hati. Tanpa kamu sadari ya, sebenarnya self healing juga bisa dilakukan melalui aktivitas kecil dan sederhana. Salah satu jenis self healing sederhana yang bisa dipilih yaitu membaca buku favorit atau menonton film. Entah itu membaca novel, komik, maupun beragam bacaan lain hingga pada series film favorit kamu. Alur bacaan yang menarik akan memperbaiki suasana hati sehingga kamu bisa lebih rileks dan santai. Terus kalau kamu nggak suka baca buku ataupun komik, kamu bisa loh rewatch film atau series favoritmu. Bakal dijamin deh kamu bakalan happy lagi. Nah, yang kedua nih selanjutnya, olahraga. Apakah kamu termasuk seorang yang sering berolahraga? Atau justru malas melakukan olahraga dan memilih rebahan? Ayo, padahal olahraga itu punya manfaat yang baik loh bagi fisik dan mental kamu. Olahraga merupakan salah satu cara self healing yang sederhana. Ketika berolahraga, tubuh dan pikiran akan terasa lebih rileks. Secara nggak langsung, ini juga melepaskan emosi negatif yang mengendap dan menjadi beban mental. Coba deh, kamu yang rebahan olahraga sekali, pasti abis itu ketagihan. Selanjutnya nih yang ketiga, lakuin hobi kamu. Pastinya kamu punya hobi dong. Yaps, poin ketiga ini adalah lakuin hobi kamu. Mungkin juga sebagian hobi kalian terkait dengan hal-hal yang ekstrim atau memacu adrenalin. Sedangkan sebagian lainnya punya hobi yang gak terlalu menguras energi. Perlu digarisbawahi kalau apapun hobi itu, kalau dikelola dengan baik pasti bisa membawa manfaat. For your information, ngejalanin hobi jadi salah satu cara sederhana yang bisa dilakuin buat self healing. Menjalani hobi bisa ngembaliin semangat yang telah memudar. Abis ngejalanin hobi itu, kamu bakalan kembali dapetin energi positif sehingga bisa ngejalanin hari-hari selanjutnya dengan lebih baik. Selanjutnya nih yang keempat, bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Tanpa kamu sadari nih ya, lingkungan sekitar emang punya karakteristik dan keunikan tersendiri, tapi sayangnya masih belum banyak orang yang menyadarinya. Sebagian besar dari kita menganggap lingkungan sekitar adalah tempat yang kurang menarik. Padahal bersosialisasi dengan lingkungan sekitar bisa jadi salah satu cara sederhana untuk self healing. Kalau kamu jeli dan cermat, ada hal-hal menarik yang bisa didapat dari lingkungan sekitar, termasuk diantaranya pengalaman berharga yang gak akan pernah bisa didapat di tempat lain. Nah, yang kelima, bermain bersama hewan peliharaan. Kalau kamu malas bersosialisasi sama lingkungan sekitar, masih ada cara lain kok, yaitu dengan cara yang kelima ini. Tapi, apa kamu termasuk orang yang suka hewan peliharaan? Kalau iya, ini cocok banget buat kamu. Ada banyak hewan peliharaan yang bisa kamu pilih, mulai dari kucing, ikan, hamster, dan berbagai hewan peliharaan lucu lainnya. Bagi kamu yang ingin self healing dalam bentuk aktivitas sederhana, bermain bersama hewan peliharaan termasuk salah satunya. Tingkah pola lucu dari hewan peliharaan akan menghiburmu sehingga mengeluarkan energi negatif. Kamu bisa kembali semangat dan termotivasi. Nah, itu dia 5 tips healing tanpa keluar biaya banyak dan siapin waktu panjang, guys. Terus gimana nih kalau masih untuk juga pada udah ngelakuin self healing? Itu artinya kamu butuh waktu yang lebih panjang untuk berdamai dengan situasi masalah kamu.
Atau kalau kamu butuh bantuan konsultasi mental, jangan pernah ragu buat hubungin mereka ya guys. Aku berharap kalian selalu sehat dalam menghadapi dunia yang kejam ini. Stay waras guys. Jangan lupa buat dukung aku dengan cara like, komen, dan subscribe ya teman-teman tersayangku. Bye.